Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibriza Magruni, NIM 19660070 dari kelas D Manajemen Proyek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai host maintenance. Jadi, dalam sebuah manajemen proyek itu sendiri sebenarnya dibagi ke dalam 4 fase. Fase yang pertama yaitu feasibility. Jadi pada fase ini lebih membahas terkait studi kelayakan apakah suatu proyek ini bisa dilaksanakan di suatu daerah tersebut atau tidak. Setelah itu, baru kita bisa masuk ke fase kedua. Fase kedua yaitu fase terkait planning and design. Pada fase ini, lebih banyak berbicara mengenai basis design, sehingga nanti outputnya adalah konsep perancangannya seperti apa, kemudian ada detail engineering drawing, dan juga ada perencanaan biaya. Setelah itu, masuk ke fase ketiga yaitu terkait pelaksanaan. Pada fase ini sebenarnya konsultan perencana atau arsitek lebih tidak bekerja, maka yang lebih bekerja banyak adalah terkait sipil atau pekerjaan sipil. Biasanya dalam fase ini konsultan arsitek ini juga bisa berfungsi atau bertugas untuk pengawasan dalam suatu proyek. Kemudian fase yang terakhir adalah fase serah terima. Akan tetapi dalam keempat fase ini ada satu hal yang mungkin jarang diperhatikan atau malah dilupakan, yaitu terkait maintenance. Padahal maintenance merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu proyek. Mengapa? Karena dengan maintenance yang baik, adanya kerusakan dalam suatu bangunan yang berakibat fatal akan keselamatan dari penggunanya bisa diminimalkan. Dan seperti apakah itu maintenance? Mari kita bahas. TunePocket.com. Menurut The Committee on Building Maintenance, pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui, dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan, baik fasilitas layanan maupun lingkungan sekitar bangunan agar tetap berada pada kondisi sesuai standar yang berlaku dan mempertahankan kegunaan serta nilai dari bangunan tersebut. Adapun tujuan dilakukannya sebuah perawatan adalah untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari fasilitas yang ada dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Perawatan secara umum berfungsi untuk memperpanjang umur ekonomis dari suatu bangunan serta mengusahakan agar fasilitas tersebut selalu dalam keadaan optimal, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dari pengguna. Sebelumnya, perlu kita ketahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada suatu bangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kerusakan non-struktur. Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan non-struktur apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, retak halus pada plesteran, lebar celah kurang dari 0,075 cm. Kedua, serpihan plesteran berjatuhan, dan yang terakhir mencakup luas yang terbatas. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan secara arsitektur tanpa mengosongkan bangunan. Yang kedua adalah kerusakan ringan struktur. Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur ringan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, retak kecil, lebar celah antara 0,075 hingga 0,6 cm pada dinding. Kedua, plester berjatuhan, mencakup luas yang besar, kerusakan bagian-bagian non-struktur seperti cerobong, lisplang, dan sebagainya, akan tetapi masih layak fungsi atau huni. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan ringan pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan. Kerusakan struktur sedang. Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur sedang
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, retak besar. Lebar celah lebih besar dari 0,6 cm pada dinding. Kedua, retak menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban, kolom, dan cerobong miring. Ketiga, kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian, akan tetapi masih layak fungsi atau huni. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah restorasi bagian struktur dan perkuatan untuk menahan beban gempa, perbaikan secara arsitektur, dan yang terakhir, bangunan dikosongkan dan dapat dihuni kembali setelah proses restorasi selesai. Kerusakan struktur berat. Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur berat apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dinding pemikul beban terbelah dan runtuh. Kedua, bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat. Ketiga, kira-kira 50% elemen utama mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, tidak layak fungsi atau huni. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan atau dilakukan restorasi dan perkuatan secara menyeluruh sebelum bangunan dihuni kembali. Dalam kondisi kerusakan seperti ini, bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan. Kerusakan struktur total. Suatu bangunan dikategorikan sebagai rusak total atau roboh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bangunan roboh seluruhnya atau lebih besar dari 65%. Kedua, sebagian besar komponen utama struktur rusak. Dan yang terakhir, tidak layak fungsi atau huni. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pembahasan inti kita pada video kali ini, yaitu mengenai house maintenance. Atap sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu rumah sangat perlu untuk dilakukan sebuah perawatan, yang mana seharusnya sudah dipersiapkan sejak mulai proses perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Dan berikut beberapa permasalahan yang umumnya ditemukan pada konstruksi atap. Permasalahan yang pertama adalah atap yang terlalu landai. Atap yang datar atau landai akan menyebabkan air lambat turun ke bawah. Syarat kemiringan ideal adalah 30-40 derajat sehingga air harus mudah tercurah ke tanah. Kedua, penutup atap kurang rapi. Pilih bahan penutup atap yang berkualitas agar dapat terpasang sempurna tanpa ada celah. Pemasangan yang benar berpengaruh pula. Oleh sebab itu, gunakan pekerja yang bisa memasang penutup atap dengan baik dan rapi. Kemudian, melacak sumber kebocoran. Sifat air yang mengalir membuat kebocoran sering berada jauh dari sumbernya, sehingga sumber kebocoran sulit diketahui. Maka, kita harus tetap mencari tempat-tempat yang mengalami kebocoran, karena umumnya retak di satu bagian akan diikuti bagian lainnya. Terakhir adalah flashing. Material pelapis atau flashing perlu dipasang pada bagian yang rawan bocor, seperti pada jurai dan pertemuan antara genteng dan dinding. Perbaikan dan pemeliharaan dinding. Dinding menjadi hal yang paling diperhatikan baik pada segi arsitektur ataupun struktur. Dinding yang merembes atau lembab sangat tidak membuat nyaman pengguna yang berada di suatu bangunan tersebut. Adapun pemeliharaan struktur pada dinding dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Jika kondisi dinding terjadi rembes atau basah, yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan plesteran terlebih dahulu. Kemudian ukur sekitar 15 sampai dengan 30 cm dari seluf dinding yang ada ke arah vertikal. Korek dengan sendok mortar atau alat pahat dan sebagainya. Spesi yang terdapat di antara batu bata setebal setengah dari ketebalan bata dalam arah horizontal sepanjang 1 meter. Gantikan mortar yang telah dikorek dengan spesi atau mortar kedap air dengan perbandingan 1:3. Bila telah mengering, lanjutkan ke arah horizontal selanjutnya. Bila telah selesai satu sisi dinding,
lakukan pada sisi yang lain hal serupa. Kemudian, plester kembali dinding dengan campuran yang sesuai. Kemudian, jika dinding terjadi retak, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk retak rambut, korek bagian permukaan dinding, tambal dengan saus semen, atau gunakan semen coating khusus untuk retakan dinding. Sedangkan untuk retak konstruksi, karena adanya perubahan bentuk struktur utama bangunan, sebaiknya perbaikan yang dilakukan adalah perbaikan struktur atau penguatan bagian struktur yang bersangkutan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perbaikan dan pemeliharaan lantai. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai keramik. Keramik merupakan salah satu material untuk lantai rumah yang paling praktis dalam hal perawatannya. Cukup disapu dan dipel setiap hari sudah cukup untuk menjaga kebersihannya. Namun, perlu juga menyikat bagian sambungan atau nut keramik sesekali. Bagian nut pada lantai rumah yang menggunakan keramik adalah bagian yang paling mudah kotor dan ditumbuhi jamur. Jadi, pastikan disikat sekali dalam sebulan atau selama-lamanya beberapa bulan sekali. Yang kedua yaitu lantai marmer dan granit. Untuk perawatannya sendiri, pastikan terbebas dari genangan air. Jadi, jika terjadi tumpahan, segeralah mengeringkannya dengan kain pel. Jangan lupa juga untuk memberikan coating ekstra pada batu marmer dan granit untuk memberikan perlindungan tambahan pada lantai rumah. Bila perlu, lakukan coating ulang secara berkala. Kemudian selanjutnya adalah parket kayu. Untuk perawatannya, selain memastikan lantai rumah dari parket tetap kering, saat mengepel lantai, pastikan gunakan kain pel yang lembab dan tidak terlalu basah. Lantai parket juga rentan terhadap permukaan tajam dan mudah tergores. Jadi, ada baiknya memberikan karet pelindung tambahan pada semua perabot dan hindari memindahkan perabot dengan cara diseret atau didorong, melainkan diangkat untuk menghindari lantai rumah tergores dan rusak. Kemudian adalah lantai vinil. Meskipun lantai rumah dari vinil memiliki tampilan seperti parket dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap air, faktanya kita harus menjauhkan lantai vinil dari genangan air, karena mampu merusak lem yang digunakan untuk merekatkan lembaran vinil ke lantai. Untuk perawatannya sendiri kurang lebih sama seperti lantai parket kayu. Terakhir adalah lantai dari karpet. Lantai rumah dari karpet sangat rentan terhadap bakteri dan jamur. Jadi, selalu pastikan karpet dalam keadaan kering dengan membersihkannya menggunakan vacuum cleaner secara rutin. Bila perlu, lakukan pembersihan terhadap tungau dengan alat vakum khusus secara berkala. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.